قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, tema kajian kita adalah tentang sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat adalah salah satu sholat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan bagi kita yang sedang mengalami kesulitan atau memiliki sebuah kepentingan atau sebuah hajat tertentu dan berusaha berdoa menyatakan hajatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui pelaksanaan sholat sunnah hajat. Adapun masyru'iyah atau dalil yang mensyariatkan untuk memperbanyak sholat ketika kita mempunyai hajat atau kebutuhan bisa kita temukan dalam berbagai ayat Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ayat-ayat Al-Quran tersebut misalnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bimuradi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat yang ke-45. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Poinnya adalah minimal dari kedua ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kita bahwa ketika kita bertemu dengan persoalan, baik itu persoalan yang sifatnya mendesak ataupun tidak, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak sholat. Nah, salah satu sholat yang dianjurkan oleh para ulama ketika kita mempunyai hajat tersebut adalah melaksanakan sholat sunnah hajat. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selain dari masyru'iyah dari Al-Quranul Karim tadi, kita juga bisa menemukan dalil yang mensyariatkan tentang ketika kita mempunyai persoalan dan mempunyai hajat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan sholat hajat itu melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, terutama dalam bab maja'a fi sholatil hajat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man kanat lahu ilallahi hajatun au ila ahadin min bani adama fal yatawadda wal yuhsinil wudu'a thumma liyusalli rak'ataini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mempunyai kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau kebutuhan kepada seorang anak Adam, hendaklah ia berwudu dan baikkanlah wudunya, kemudian sholat 2 rakaat.
Makna baikan wudhunya di sini adalah tentu saja sempurnakan wudhunya. Kemudian salat 2 rakaat yang dalam konteks ini menurut Imam An-Nawawi adalah salat sunnah hajat. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan di dalam kitab Nihayatuz Zain, menurut beliau orang yang sedang mengalami kesempitan, berhajat untuk membuat maslahat agama dan dunianya, dan merasakan kesulitan karenanya, hendaklah melakukan sholat yang dalam konteks ini adalah melaksanakan sholat hajat. Maka mudah-mudahan berdasarkan masyru'iyah ini, kita senantiasa menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita membutuhkan atau mempunyai kebutuhan sesuatu, permasalahan sesuatu, dengan melaksanakan sholat hajat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mayoritas ulama dari kalangan 4 madhab berpendapat bahwa sholat sunnah hajat hukumnya adalah mustahab. Maknanya apa? Bahwa sholat sunnah hajat itu boleh kita lakukan sebab ada dalil yang bisa dijadikan sebagai landasan untuk melaksanakannya. Hal ini dijelaskan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Para ulama ahli fikih telah bersepakat bahwa sholat sunnah hajat hukumnya adalah mustahab. Dalam konteks lain, Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, di antara yang termasuk sholat sunnah adalah sholat sunnah hajat. Barang siapa yang mempunyai kesulitan dan punya hajat yang sulit untuk agamanya atau dunianya, maka hendaklah melaksanakan sholat sunnah hajat. Hal ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zain. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun niat ketika kita melaksanakan sholat sunnah hajat, tentu saja dalam konteks tertentu para ulama memberikan contoh. Misalkan talafutnya bisa dengan kalimat usolli sunnatal hajati rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Niat saya untuk sholat sunnah hajat 2 rakaat tunai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah diantara niat yang bisa kita talafudkan atau kita lafadzkan ketika kita melaksanakan sholat sunnah hajat. Adapun jumlah rakaat dan tata caranya dalam melaksanakan sholat hajat ini, para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah rakaat sholat hajat dan tata caranya. Pendapat pertama, jumlah rakaat sholat hajat adalah 2 rakaat. Ini adalah pendapat mayoritas ulama seperti madhab Maliki, Syafi'i, dan madhab Imam Hambali. Adapun tata caranya menurut pendapat pertama ini, bahwa didasarkan kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tadi, di mana hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanat lahu ilallahi hajatun, au ila ahadim min bani Adam, falyatawaddo wal yuhsinil wudu'a, summa liyusalli rak'ataini, summa liyusni 'alallah, wal yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, summa liyaqul la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik, wal ghanimata min kulli birrin, wassalamata min kulli ithmin, la tada'li danban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha ya arhamar rahimin." Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tentang disyariatkannya melaksanakan sholat sunnah hajat ketika kita
mempunyai kebutuhan yang mendesak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mempunyai kebutuhan kepada Allah atau kepada seseorang anak Adam, hendaklah ia berwudu dan baikanlah wudunya. Kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian pujilah Allah dan berselawatlah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ucapkanlah La ilaha illallah sebagaimana tadi dilanjutkan dalam kalimat hadis tersebut. Insya Allah ini adalah tata caranya menurut pendapat pertama, yakni pendapat dari Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu tambahan pemahaman bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat kedua tentang jumlah rakaat dan tata cara salat hajat itu adalah sebagaimana dikemukakan oleh pendapat madhab Imam Hanafi. Dalam madhab Imam Hanafi dijelaskan bahwasanya jumlah rakaat salat hajat adalah 4 rakaat. Adapun tata caranya atau cara melaksanakannya, Imam Ibnu Abidin rahimahullah, ini adalah salah satu ulama bermadhab Hanafiyah, mengatakan bahwa sholat hajat itu adalah 4 rakaat dan dikerjakan setelah sholat isya. Pada rakaat pertama, menurut beliau, setelah membaca Quran surat Al-Fatihah, lalu kemudian membaca ayat kursi sebanyak 3 kali. Pada rakaat kedua, ketiga, dan keempat, setelah membaca Quran surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca Quran surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Quran surat An-Nas. Ini adalah pendapat dari madhab Imam Hanafi tentang jumlah rakaat dan tata cara dalam melaksanakan sholat hajat. Hal ini bisa kita kaji lebih mendalam dalam kitab Radul Muhtar ala Ad-Dur Al-Muhtar karya Imam Ibnu Abidin rahimahullah. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pendapat ketiga tentang jumlah rakaat dan tata cara sholat hajat ini adalah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dan Imam An-Nawawi rahimahullah. Jumlah rakaatnya menurut pendapat dari Imam Al-Ghazali dan Imam An-Nawawi bahwa sholat sunnah hajat adalah 12 rakaat. Hal ini dijelaskan dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin karya Imam An-Nawawi dan juga dijelaskan dalam kitab Nihayatuz Zain yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Adapun tata cara pelaksanaannya, menurut pendapat beliau-beliau ulama ini, bahwa setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca Quran surat ayat kursi, dan kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas. Setelah selesai sholat, lalu sujud dan membaca Subhanalladzi labisal ijja wa qala bihi Subhanalladzi ta'affafa bil majdi wa taqarrama bihi Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi ilmihi Subhanalladzi la yanbaghi tasbihu illa lahu Subhanadzil manni wal fadli Subhanadzil izzi wal karam Subhanadzil taul as'aluka bima'akidil izzi min arshika wa muntahar rahmati min kitabika wa bi ismikal a'zami wa jaddikal a'la wa kalimatika tamatil amati allati la yuzawzuhunna birrun wala fajirun antusalliya ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Maksudnya menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Syekh An-Nawawi di sini jelaskan bahwa ketika kita setelah selesai melaksanakan sholat sebagaimana runtutan tadi, maka lalu kemudian kita sujud dan membaca doa ini, ya. Setelah itu kita bangun dari sujud,
Setelah itu kita bangun dari sujud, sebutkan hajat atau keinginannya. Maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dan juga dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zain. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kajian kita dalam kesempatan yang berbahagia ini tentang sholat hajat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dalam kesempatan yang berbahagia ini menjadi tambahan ilmu dan pemahaman bagi kita dalam rangka memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.